air menjadi madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, Abu Nawas berkata di hadapan Baginda Raja bahwa dia adalah seorang pelawak yang bisa mengubah air putih menjadi madu. Mendengar hal itu, Baginda Raja tentu saja tidak percaya begitu saja. "Kamu serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka ingin bukti, saya bisa melakukannya sekarang, Paduka," balas Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa penasaran segera mengambil secangkir air putih dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membacakan beberapa mantra pada air di dalam cangkir tersebut. Setelah selesai dengan ritualnya, ia menyerahkan kembali cangkir itu kepada Baginda Raja. "Silakan diminum, Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataannya. Namun setelah meneguk air itu, ia pun langsung berseru, "Apa-apaan ini? Hanya air putih biasa, Abu Nawas." "Tentu saja, Paduka. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ini seorang pesulap. Saya hanya seorang pelawak yang mencoba merubah air putih menjadi madu, Paduka," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Wah, kalau begini caranya kamu harus dihukum dong, karena kamu tak berhasil melakukannya," sahut Baginda Raja. "Dihukum? Saya tidak salah dengar, Paduka. Perlu Paduka ketahui, kalau pesulap yang ditunggu itu adalah keajaibannya. Jadi kalau tidak berhasil merubah air menjadi madu, pantaslah kalau dihukum. Tapi kalau seorang pelawak, yang ditunggu itu kan hiburannya. Meskipun tidak berhasil merubah air menjadi madu, setidaknya saya sudah berhasil menghibur Paduka," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya tersenyum mendengar pembelaan daripada Abu Nawas. Kisah selanjutnya, makanan jin. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai merenungkan hal-hal tentang kehidupan dan spiritual. Tiba-tiba ia melihat sebuah kapal besar muncul di tengah laut seolah-olah dari sihir. Kapal itu tidak seperti kapal biasa. Layarnya terbuat dari kain sutra yang berkilauan, sedangkan lambungnya dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik pada petualangan segera berlari menuju kapal ajaib itu. Begitu ia sampai, pintu kapal terbuka dengan sendirinya, seakan-akan mengundangnya untuk masuk. Tanpa ragu, Abu Nawas pun melangkah ke dalam dengan penuh antusias. Di dalam kapal, ia melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dan sorban. Lelaki itu tersenyum lebar dan berkata, "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Aku adalah jin penunggu kapal ini. Kalau kamu berminat, aku akan membawamu ke tempat istimewa." Abu Nawas pun tercengang, hampir tak percaya bahwa pemilik kapal itu adalah jin yang menjelma sebagai manusia tua. Lelaki tua itu pun melanjutkan, "Wahai Abu Nawas, aku akan membawamu ke negeri yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas tergoda dan bersedia untuk ikut. Namun setelah kapal berlayar cukup jauh, ia pun mulai curiga. Jangan-jangan aku akan dibawa ke alam jin dan dipaksa tinggal di sana selamanya,"
pikir Abu Nawas. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun mencari cara untuk kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kamu janjikan ada makanan enak? Misalnya sop kambing. Soalnya aku lapar sekali," tanya Abu Nawas. "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja. Semuanya enak-enak," jawab lelaki tua itu. "Apa di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas lagi. "Itu juga ada. Segala jenis minuman yang kamu inginkan tersedia, Abu Nawas," balasnya dengan senyum lebar. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Aku baru teringat, aku meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu pun terkejut mendengarnya. "Tapi Abu Nawas, kita sudah menempuh separuh perjalanan." "Tidak apa-apa," jawab Abu Nawas. "Aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." "Tidak bisa, Abu Nawas. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke daratan. Dan bukankah sudah kukatakan, di sana ada makanan dan minuman yang enak-enak?" Abu Nawas pun menatapnya dengan serius. "Kamu ini gimana sih? Aku kan hanya ingin mengambil makan siangku untuk perbandingan. Mana yang lebih enak? Makanan di tempatmu atau makanan di tempatku? Kalau ternyata di tempatmu lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku ikut serta denganku." Mendengar itu, lelaki tua itu pun menjadi tertantang. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan yang terlezat. Tidak ada makanan manusia yang bisa menandinginya. Dengan nada menahan emosi, ia pun berkata, "Baiklah, kita putar kapal ini kembali." Kapal ajaib itu pun segera berbalik arah dan kembali ke pantai. Begitu sampai, Abu Nawas pun langsung turun dan berpesan kepada si tua, "Wahai Pak Tua, tunggu dulu di sini. Aku mau mengambil makan siangku sebentar aja." Ia pun berjalan sambil menahan tawanya. Sementara Abu Nawas melanjutkan hidupnya yang penuh canda dan drama. Sedangkan si tuan jin masih menunggunya selama berhari-hari sebelum ia menyadari telah dikerjai oleh Abu Nawas. Dan baru di hari yang ketujuh, jin yang menjelma menjadi lelaki tua itu hanya bisa menahan geram karena sadar telah dikelabuhi Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad yang ramai, seorang pedagang kain bernama Karim terlihat sibuk berbicara dengan orang-orang di pasar. Wajahnya merah padam dan tangannya mengepal. "Dia pencuri kambing, tetanggaku sendiri, Bahlul. Bayangkan, kambingku yang gemuk hilang, tahu-tahu ada di halaman rumahnya," teriak Karim kepada orang-orang. Mendengar keributan itu, Bahlul yang sedang duduk santai sambil makan roti gandum pun segera berdiri. Jangan sembarangan ngomong, Karim. Aku tidak pernah mencuri kambing siapapun," sergah Bahlul dengan nada kesal. Karim pun tidak terima. "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku bahkan melihat kambing itu berkeliaran di depan rumahmu kemarin malam." Perdebatan itu semakin panas hingga akhirnya kedua pria tersebut sepakat membawa masalah ini ke pengadilan. Raja Harun ar-Rasyid yang biasanya memimpin sidang sedang pergi berburu. Maka ia menunjuk Abu Nawas sebagai hakim sementara. Dengan wajah penuh percaya diri, Abu Nawas duduk di kursi hakim. Karim segera membuka sidang dengan penuh semangat. "Tuan Hakim Abu Nawas, Bahlul telah mencuri kambing saya. Saya yakin itu kambing saya karena bulunya yang putih bersih dan tanduknya yang melengkung indah."
Bahlul pun tak mau kalah. Fitnah itu, aku bahkan tidak suka kambing. Mereka berisik dan baunya busuk. Tuduhan Karim ini sama sekali tidak masuk akal, Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengelus janggutnya yang mulai memutih. Kambing ini milik siapa sebenarnya? Milikku, teriak keduanya serentak. Orang-orang di ruangan sidang pun mulai berbisik-bisik. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada bukti yang kuat, gumam seorang petugas sidang. Namun Abu Nawas pun tersenyum tipis. Baiklah, jika kata-kata kalian tidak cukup, biarkan kambing itu sendiri yang menjadi saksinya. Semua orang pun terperanjat. Kambing jadi saksi? Gila apa Abu Nawas ini? Bisik salah satu penonton. Seorang petugas segera membawa kambing yang gemuk yang terus mengembek ke dalam ruangan sidang. Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya. Abu Nawas pun meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. Sekarang aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya. Karim pun maju lebih dulu. Sini kambingku, sayang, ayo datang ke tuanmu. Namun kambing itu hanya diam sambil menggoyangkan ekornya. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Kambing, datang ke sini. Dasar kambing malas. Tetap saja kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas kemudian mengelus janggutnya lagi. Kambing ini tidak tertarik pada kalian. Tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya. Abu Nawas pun memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh dengan kotoran kambing. Aku punya cara terakhir, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Siapa yang berani minum air ini berarti dia benar-benar pemilik kambing. Sebab pemilik kambing pasti rela melakukan apapun demi kambingnya. Karim pun langsung mundur dengan wajah yang jijik. Apa? Minum itu? Tidak mungkin. Bahlul malah tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu bisa ada di rumahku. Abu Nawas pun tersenyum puas. Alhamdulillah, akhirnya terungkap. Jika kalian benar-benar pemilik kambing sejati, pasti kalian peduli dan rela melakukan apapun demi hewan kalian. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas pun memutuskan kambing itu diserahkan kepada Baginda Raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Orang-orang di ruangan sidang pun tertawa mendengar keputusan tersebut. Kita kira Abu Nawas sudah gila, tapi ternyata dia lebih cerdik dari yang kita bayangkan, bisik salah satu warga. Sementara itu, Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan oleh selebat bayangan hitam melintas tepat di depannya. Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. Hei, siapa itu? Siapakah gerangan? Ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian? Tanya Abu Nawas. Lelaki itu pun terlihat ketakutan. Sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang itu duduk di depan rumahnya. Dan tak lupa, Abu Nawas pun juga memberinya makan dan minum.
Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Begini Tuan, saya mendatangi peternakan domba milik seorang saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan Tuan. Saya akui Tuan, saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin. Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua Tuan. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya ini. Kami berdua dihajar tanpa ampun Tuan. Dan ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah Tuan. Kata si lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut. Kurang ajar saudagar domba itu, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka dengan beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas pun merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Dan tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya. Dia itu adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. Apakah Tuan Menteri melihatnya? Tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas, pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba itu beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan dari tempat duduknya, Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah untuk menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaga langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. Hei Abu Nawas, apakah kamu lihat seorang lelaki dan anaknya? Tanya saudagar domba. Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan baginda raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh baginda raja. Mereka pun kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong, kata saudagar domba kepada sang menteri. Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku, balas sang menteri. Aku tidak berani Tuan Menteri, dia itu kan orang kesayangan baginda raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh baginda raja, ujar saudagar domba. Ya sudah, begini saja. Kamu adukan hal ini kepada baginda raja. Baginda raja paling tidak suka dengan pembohong, siapapun orangnya. Kalau ketahuan bohong, pasti akan dihukum, kata sang menteri menyarankan. Dan singkat cerita, saudagar domba itu pun menghadap baginda raja untuk mengadukan masalahnya. Abu Nawas telah berbohong Paduka atas kesalahan yang dibuatnya, kata saudagar domba. Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas? Tanya baginda raja. Dia menyembunyikan seorang pencuri Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumah Abu Nawas, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri itu Paduka, jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap baginda raja. Ya Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri? Tanya baginda raja. Dan kenapa kamu malah melindungi perbuatan jahat? Kata baginda raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan mudah percaya. Siapa orang yang melaporkan hal ini dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian? Tanya Abu Nawas.
Dengan cepat dan sigap, saudagar domba itu dan menteri berdiri di hadapan Baginda Raja. "Aku orangnya yang telah melaporkanmu, Abu Nawas," ucap saudagar domba. "Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu," kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang. Baginda Raja meminta saudagar domba untuk menceritakan kembali kejadian di tempo hari. "Begini Paduka, waktu itu saya mengejar kedua pencuri. Lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya, apakah dia melihat pencuri atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat Paduka. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas, Paduka," ucap juragan domba. Baginda Raja pun akan bicara. "Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu?" "Begini Paduka yang mulia, memang ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya. Tapi mereka berdua berada di luar rumah, Paduka. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya, saya jawab saja, selama aku di sini aku tidak melihat siapapun. Apakah saya berbohong? Tentu saja tidak, Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya, Paduka. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, terlepas dari semua itu, saya ingin bertanya kepadamu. Apa sebenarnya yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu sendiri kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukummu, Abu Nawas," ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. "Dia itu hanya mengambil sedikit susu, Paduka, untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Dan harusnya Paduka yang bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan. Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh lebam, Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berubah merah menahan emosi. Dengan penuh amarah, Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, "Hei kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Minta maaf pada mereka dan berikan mereka separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan aku hukum seberat-beratnya." Seketika saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya berkata Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum. Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim Kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya.
Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim, bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya beradu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. "Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya, "Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya Tuan," ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan perintah yang aneh lagi. Baginda Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku punya tugas yang sangat penting untukmu." Abu Nawas yang sudah mencium gelagat tak biasa menjawab dengan penuh hati-hati. "Apa tugasnya Paduka?" Baginda Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kamu pergi dan cari ujung bumi. Beri aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kamu menemukannya, Abu Nawas." Mendengar perintah yang jelas-jelas mustahil ini, Abu Nawas berpura-pura terkejut. Namun seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, ia pun menjawab, "Baik Paduka, hamba akan mencari ujung bumi. Tapi hamba butuh beberapa persiapan Paduka." Baginda Raja mengangkat alis merasa penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar Paduka. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Dan selain itu Paduka, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama dalam perjalanan." Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun akhirnya setuju.
Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kamu menemukan ujung bumi. Abu Nawas pun tersenyum dan berjanji akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia segera memulai perjalanannya dengan 100 onta untuk bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir bahwa Abu Nawas sedang mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri. Paduka, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting, Paduka. Baginda Raja yang sangat penasaran bertanya, apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi? Abu Nawas pun mengangguk dengan serius dan menjawab, benar, Paduka, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, Paduka. Tepat di pintu gerbang istana ini. Baginda Raja tercengang dengan jawaban itu. Maksudmu gimana, Abu Nawas? Dengan cerdik, Abu Nawas pun menjelaskan. Jadi begini, Paduka. Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Namun ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, di tempat di mana Paduka berkuasa. Inilah ujungnya bumi, Paduka. Karena disinilah segala sesuatu bermula dan berakhir. Baginda Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika, tapi jawaban itu sangat masuk akal dan penuh dengan filosofis. Akhirnya Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, Abu Nawas, kamu memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ya, ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku. Semua orang di istana pun ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara cerdik dan kocak, membuat Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil tentunya. Ia memerintahkan pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas, dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap. Hei Abu Nawas, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kusampaikan, kata Baginda Raja sambil mempersilahkannya duduk di samping. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu apa yang ingin Paduka sampaikan, tanya Abu Nawas dengan penasaran. Baginda Raja tersenyum lebar. Abu Nawas, kamu pasti tahu Nabi Sulaiman kan? Semua makhluk tunduk kepadanya, bahkan angin pun patuh. Dengan angin sebagai kendaraannya, Nabi Sulaiman bisa terbang kemana saja, Abu Nawas. Aku ingin seperti dia. Maaf Paduka, tapi hamba belum paham apa maksud dari keinginan Paduka, tanya Abu Nawas. Aku ingin punya kendaraan seperti angin yang bisa membawaku terbang kemanapun aku mau, jelas Baginda Raja dengan mantap. Abu Nawas pun berpikir keras. Paduka, yang dimiliki Nabi Sulaiman itu mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi, Paduka. Nah, itulah mengapa aku memanggilmu, Abu Nawas, seru Baginda Raja. Aku tugaskan kamu untuk mencari kendaraan yang bisa membuatku terbang, Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa tertantang. Meski tahu tugas ini sangat sulit, ia tak ingin harga dirinya jatuh di hadapan para menteri istana. Baik Paduka, tantangan ini akan saya terima. Beri saya waktu seminggu Paduka, dan saya akan kembali dengan kendaraan yang Paduka inginkan. Baginda Raja tersenyum puas. Nah gitu, kalau berhasil aku akan memberimu 100 dinar. Tapi awas, kalau sampai gagal,
kamu harus memandikan semua kuda istana selama sebulan. Setuju? Setuju, Paduka, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Hari-hari pun berlalu, namun Abu Nawas masih belum menemukan solusinya. Hingga malam terakhir ia masih kebingungan. Sepertinya kali ini aku akan kalah, pikirnya dengan lesu. Ia pun berbaring di kasurnya dan tanpa sadar tertidur nyenyak. Paginya saat terbangun ia merasa segar dan berkata, "Kasur ini empuk sekali, tidurku jadi nyenyak semalaman." Saat itulah ide cemerlang muncul di benaknya. "Nah, ini dia solusinya," serunya dengan gembira. Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat ke istana sambil memanggul kasurnya. Sepanjang perjalanan, orang-orang tertawa melihat tingkah Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, untuk apa kau bawa kasur ke istana?" tanya seorang warga sambil tergelak. "Oh, ini untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kamu sudah gila ya? Kasur jelek begitu dibawa ke istana," ledek mereka. Tapi Abu Nawas tak menghiraukannya sama sekali. Dan setibanya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan kendaraannya?" "Sudah, Paduka, ini aku bawakan," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan kasurnya. Baginda Raja mengernyit. "Maksudmu kasur ini?" "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. Baginda Raja menatap kasur itu dengan rasa curiga. "Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi kalau gagal, kamu tahu apa hukumanmu?" "Silahkan, Paduka," ujar Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja pun duduk di atas kasur, tapi kasur itu tak bergerak sama sekali. "Loh, kenapa kasurnya diam saja, Abu Nawas? Bukannya kamu bilang ini bisa membuatku terbang?" "Bukan kasurnya yang salah, Paduka. Cara Paduka menaikinya yang salah," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Oh, lalu bagaimana cara yang benar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Caranya mudah, Paduka. Paduka cukup berbaring di atas kasur ini hingga tertidur. Nanti Paduka akan dibawa terbang ke alam mimpi. Bukankah itu yang Paduka inginkan?" jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. "Dasar kamu, Abu Nawas, kamu memang cerdik luar biasa." Semua orang di istana pun ikut tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas, dan sesuai janji, ia memberikan hadiah 100 dinar kepada Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan mustahil dengan cara yang konyol dan cerdas. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Tapi lama-kelamaan si saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak bisa lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi oleh orang-orang, tapi ia tetap merasakan kesepian. Banyak cara sudah ia lakukan, tapi tetap saja rasanya hidupnya seperti ada yang kurang. Akhirnya si saudagar kaya itu memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membuat dirinya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Dan tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Dengan imbalan yang sebesar itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Dimulai dari peserta yang pertama. Untuk membuat si saudagar kaya itu merasakan bahagia, ia mengajaknya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Awalnya si saudagar begitu antusias untuk mengikuti perburuan itu. Segala peralatan berburu ia siapkan dengan matang. Namun saat dalam perburuan, entah kenapa, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Belum juga setengah hari ia memutuskan untuk pulang. Peserta pertama pun dianggap
gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Esok harinya ia mengajak si saudagar kaya itu untuk mengunjungi tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Coba lihat Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih mana saja yang Tuan inginkan, kata peserta kedua. Ya cantik memang, tapi aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar. Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Kalau menurut saya, sebenarnya yang bikin Tuan tidak bahagia itu karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Sekarang aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalaupun aku mau, sudah dari dulu aku menikah lagi, kata si saudagar. Dan peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak si saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya, karena ia merasa tidak ada salahnya kalau mencoba. Toh dia sendiri juga tidak tahu hal semacam apa yang akan membuatnya bahagia. Ia pun mandi di sungai bersama peserta ketiga. Gimana Tuan? Pemandangannya sangat indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini. Atau kita juga bisa duduk santai di pinggir sungai sambil menghirup udara segar Tuan, kata peserta ketiga. Namun lagi dan lagi, reaksi yang ditambahkan si saudagar kaya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Ia tak menunjukkan rasa bahagianya dan masih saja terlihat murung. Walhasil, peserta ketiga pun dianggap gagal juga. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan si saudagar kaya. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang duduk asik di depan rumahnya dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh si saudagar kaya. Kasihan Abu Nawas, si saudagar itu meskipun hidupnya bergelimang harta tapi tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Cobalah kamu ikut sayembara itu Abu Nawas. Lumayan loh hadiahnya, setengah dari kekayaan si saudagar kaya itu. Atau minimal bantulah dia Abu Nawas, lanjut si tetangga. Oh ya benar juga ya. Baiklah, besok aku akan coba ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke kediaman si saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya. Akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan yang sebenarnya, ajak Abu Nawas. Apa kamu yakin bisa? Jangan-jangan kamu sama saja seperti peserta-peserta sebelumnya, tanya saudagar kaya. Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah, tapi saya juga ikhlas untuk membuat Tuan bahagia, balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar itu pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Si saudagar pun merasa aneh, karena peserta sebelumnya semua berusaha menunjukkan hal-hal yang indah untuk membuat dirinya bahagia. Tapi kok Abu Nawas malah mengajaknya ke tebing yang sangat curam? Bahkan orang biasa pun tak akan mau datang ke situ. Setelah beberapa saat, di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpleset dan akan jatuh ke jurang. Abu Nawas, tolong! Teriak si saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan si saudagar kaya itu. Cepat tarik aku, jangan biarkan aku jatuh Abu Nawas, kata si saudagar sambil bergelanyutan di tangan Abu Nawas. Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas. Jangan Abu Nawas, tolong selamatkan aku, minta si saudagar kaya. Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas kembali. Iya Abu Nawas, aku akan bahagia. Cepat angkat aku, jawab si saudagar kaya.
Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangan si saudagar, dan setelah diangkat, si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Gila Abu Nawas, untung kamu selamatkan aku," ujar si saudagar dengan nafas yang masih terengah-engah, dan tampak jelas ekspresi lega dan bahagia di wajahnya. "Tuan, izinkan saya sedikit menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan, karena Tuan itu kurang mensyukuri nikmat yang telah Tuan terima. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang lebih berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Terbuktikan tadi, hanya akan jatuh ke jurang saja, Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa Tuan masih ada, Tuan jangan menuruti hawa nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat?" tutur Abu Nawas. "Ya, kamu benar Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya si saudagar kaya. "Beribadalah dengan tekun Tuan, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Disitulah Tuan akan merasakan kebahagiaan dan akan menolong diri Tuan sendiri dari jurang api neraka," kata Abu Nawas menasehati. Maka sejak saat itu si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Akhirnya, kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Saking bijaksananya Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, beliau menyediakan sebuah lahan untuk warganya bercocok tanam. Dengan ketentuan, sebagian hasil panen dari lahan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin, sementara sebagiannya lagi untuk mereka yang menanam. Dan kebetulan, lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas berencana menanam beberapa biji semangka. "Aku ingin membaginya menjadi 2. Satu untuk aku tanam di lahanku dan satu lagi untuk Tuhan," kata Abu Nawas. Yang maksudnya ia akan menanamnya di lahan Baginda Raja yang hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian semangka yang ditanam mulai menampakkan hasilnya. Namun ajaibnya, semangka yang berbuah di lahan Abu Nawas kecil-kecil dan jumlahnya sedikit. Sedangkan semangka yang ditanam di lahan Baginda Raja yang katanya untuk Tuhan malah tumbuh besar-besar dan jumlahnya melimpah. Ini sungguh tidak masuk akal. Lahan milik Baginda Raja kering dan gersang, sedangkan lahanku sangat subur. Tapi kenapa hasil panennya justru sebaliknya? Pikir Abu Nawas. Muncullah ide konyol di benaknya. Diam-diam dia berencana mencuri semangka milik Tuhan. Saat malam tiba, ia membawa karung besar dan mulai menjalankan aksinya, menyusuri gelapnya malam menuju lahan Baginda Raja. Setibanya di sana, Abu Nawas dengan hati-hati memetik beberapa semangka terbaik dan memasukkannya ke dalam karung. Namun, tanpa disadarinya, ada 2 orang pencuri lain yang mengintainya dari belakang. Abu Nawas yang tak merasa kehadiran mereka, dengan tenang memanggul karung berisi semangka di atas punggungnya. Karena beban karungnya cukup berat, sesekali ia berhenti untuk beristirahat. Setiap kali ia berhenti, 2 pencuri tersebut mengambil satu persatu semangka dari dalam karung, sehingga beban yang dirasakan Abu Nawas semakin lama terasa semakin ringan. Perbuatan kedua pencuri itu pun tidak ketahuan, karena malam itu sangat gelap, apalagi di lahan yang tidak ada penerangannya sama sekali. Kenapa setiap kali aku istirahat, beban karungku malah semakin ringan ya? Pikir Abu Nawas. Karena penasaran, akhirnya ia membuka karung yang dibawanya. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat karung itu kosong. Merasa ketakutan, Abu Nawas pun langsung lari tunggang langgang dengan nafas terengah-engah.
Setibanya di rumah, ia langsung masuk dengan wajah yang pucat. "Suamiku, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu ketakutan?" tanya sang istri. "Istriku, Tuhan telah memergokiku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya," jawab Abu Nawas dengan wajah yang panik. Mendengar hal itu, sang istri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, menyaksikan tingkah laku suaminya yang memang selalu aneh itu. Kisah selanjutnya. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selain mencari kayu bakar, Abu Nawas juga mempunyai keahlian dalam berdagang. Bahkan tak nanggung-nanggung, berdagangnya bisa nyampe ke negeri seberang. Dengan kecerdikannya itulah ia selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Keberhasilan Abu Nawas ini membuat Abu Jahil merasa sangat iri. Tapi ya begitulah Abu Jahil, ia tidak hanya ingin tahu rahasia Abu Nawas, bahkan ia berniat menjatuhkan Abu Nawas dan mengambil alih semua keuntungannya. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Aku harus menggagalkan perjalanannya dan mengambil barang dagangannya." Dengan penuh rencana liciknya, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dan berpura-pura bersikap ramah. "Mau kemana kamu, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan nada penuh tipu muslihat. "Mau pergi ke negeri seberang untuk berdagang," jawab Abu Nawas. Melihat peluang ini, Abu Jahil pun langsung berkata, "Bolehkah aku ikut denganmu, Abu Nawas?" Abu Nawas yang sudah mengenal kelicikan Abu Jahil langsung merasa curiga, tetapi ia tetap tersenyum. "Oh, tentu boleh Abu Jahil, tapi ongkos perjalanan kamu tanggung sendiri ya." "Ah, tenang saja Abu Nawas," jawab Abu Jahil dengan penuh keyakinan, meskipun niat aslinya adalah mencuri keuntungan Abu Nawas dan menghancurkan usahanya. Mereka pun akhirnya menaiki kapal untuk menuju ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memperhatikan gelagat Abu Jahil yang mencurigakan. Ia seringkali terlihat mengintip ke ruangan penyimpanan barang, dan kadang-kadang terlihat berbicara dengan beberapa awak kapal dengan bisikan rahasia. Abu Nawas pun menyusun rencananya. "Kalau Abu Jahil berencana berbuat curang, aku pun harus lebih cerdik darinya," pikir Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas pun sengaja meletakkan karung yang tampak seperti berisi barang dagangan mahal di tempat yang mudah terlihat. Ia membuat Abu Jahil percaya bahwa itu adalah barang paling berharga miliknya. Dan benar saja, saat semua penumpang terlelap, Abu Jahil menyelinap ke ruangan penyimpanan dan mengambil karung tersebut. Dengan hati-hati ia berencana melemparkannya ke sekoci kecil yang sudah ia siapkan untuk kabur. Namun ketika ia membuka karung itu, Abu Jahil terkejut. Isinya bukan emas atau barang berharga, melainkan tumpukan batu dan pasir. Di saat yang sama, Abu Nawas sudah berdiri di belakangnya dengan senyum yang penuh arti. "Sedang apa kau, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun panik dan berusaha berbohong. Aku hanya memeriksa barangmu untuk memastikan tidak ada yang rusak, Abu Nawas." Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya. "Ah, jangan bohong Abu Jahil, aku sudah memperhatikanmu dari tadi. Ingatlah Abu Jahil, tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang kau curi akan membawa keuntungan, Abu Jahil." Tepat saat itu, badai besar pun datang dan menghantam kapal. Ombak menghempas begitu keras hingga sekoci yang disiapkan Abu Jahil pun terbalik, membuatnya terlempar ke laut bersama batu-batu dari karung yang ia coba curi. Ia terombang-ambing di tengah ombak, berteriak minta tolong. Abu Nawas yang tetap tenang melemparkan tali untuk menolong Abu Jahil. "Pegang talinya Abu Jahil," seru Abu Nawas. Setelah berhasil menarik Abu Jahil kembali ke atas kapal, Abu Nawas berkata dengan bijak, "Jika kamu berniat mencuri rezeki orang lain, maka ombak kehidupan akan menghantammu lebih keras dari yang kau kira, Abu Jahil. Rezeki itu datang dari Tuhan dan tidak bisa kau ambil dengan licik." Abu Jahil pun hanya terdiam, basah kuyup dan ketakutan. Para penumpang yang menyaksikan kejadian itu pun tidak berkata apa-apa. Namun mereka semua bisa melihat kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi situasi ini. Salah seorang dari mereka mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan hormat,
Abu Nawas, bagaimana kau bisa tahu dia akan mencoba mencuri? Abu Nawas pun tersenyum tenang. Ketahuilah, ketika seseorang dipenuhi iri hati, tindakannya akan mudah ditebak. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan membuatnya tersandung oleh rencana jahatnya sendiri. Para penumpang pun mengangguk penuh rasa kagum terhadap kecerdikan dan ketenangan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak berani lagi mencoba mengelabui Abu Nawas. Perjalanan hari itu menjadi pengingat bagi mereka semua tentang pentingnya kejujuran dan ketenangan dalam menghadapi cobaan. Tak diragukan lagi, memang sudahlah kita akui, Abu Nawas dan Abu Jahil itu pembawa kebahagiaan. Setiap kehadiran mereka selalu mengundang gelak tawa. Bahkan kejadian yang seram sekalipun tak luput dari kekonyolan mereka. Seperti pada kisah berikut ini, Abu Nawas dan Abu Jahil memergoki malaikat maut dan malaikat penjaga kubur sedang bagi-bagi penghuni kuburan. Berikut kisah lengkapnya. Diawali pada suatu malam, ada dua orang pencuri sedang melancarkan aksinya. Mereka mencuri buah kurma di sebuah kebun milik penduduk setempat. Karena mereka berdua sangat lihai, hanya dalam waktu singkat, dengan mudahnya mereka mampu mengumpulkan sekarung buah kurma. Setelah berhasil mencuri buah kurma, mereka segera berlari ke arah kuburan untuk menghilangkan jejak. Tatkala hampir mencapai gerbang kuburan, salah satu pencuri tersandung dan terguling-guling. Akibatnya, dua buah kurma terlontar dari karung jatuh tepat di depan gerbang kuburan. Tapi karena terburu-buru, mereka pun meninggalkannya begitu saja. Dua pencuri ini langsung masuk ke tengah kuburan untuk bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, kedua pencuri ini lalu membagi hasil curiannya. Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu. Begitu seterusnya. Saat kedua pencuri ini sedang sibuk menghitung, lewatlah Abu Jahil. Mendengar ada suara aneh di tengah kuburan. Kaget, takut, dan ngeri seketika dirasakan oleh Abu Jahil. Ia pun mempercepat langkahnya meninggalkan kuburan sambil mulutnya komat kamit membaca doa. Dan saat di tengah perjalanan pulang, Abu Jahil berpapasan dengan Abu Nawas yang kebetulan juga sedang jalan sendirian. "Ya Abu Jahil, kamu kenapa terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas. "Itu Abu Nawas, tadi aku waktu lewat kuburan, aku mendengar suara mengerikan," jawab Abu Jahil dengan terpatah-patah. "Ah, mungkin itu hanya perasaanmu saja Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Enggak Abu Nawas, bener. Aku jelas-jelas mendengarnya. Kalau kau tidak percaya, ayo aku antar kamu ke sana," timpal Abu Jahil. Karena penasaran, Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Setelah sampai di depan gerbang kuburan, Abu Nawas mendengar suara yang diceritakan oleh Abu Jahil. "Kamu satu, aku satu. Kamu satu, aku satu." Abu Nawas semakin penasaran dibuatnya. Ia pun mengintip area tengah kuburan dari luar pintu gerbang. Namun karena kondisi gelap sehingga tidak kelihatan dari siapa suara itu berasal. "Abu Nawas, apa mungkin itu suara malaikat maut dan malaikat kuburan? Mereka sedang bagi-bagi jatah jiwa manusia," ucap Abu Jahil. "Aku sendiri juga nggak tahu. Tapi apa iya ya?" jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar suara lagi dari tengah kuburan. "Nah, udah selesai. Sekarang tinggal dua yang ada di luar gerbang itu. Siapa yang mau ambil? Kamu apa aku?" "Oh, yang dua itu? Biar aku saja," jawab suara lainnya. Mendengar hal itu, Abu Jahil dan Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di luar gerbang kuburan terkejut bukan main. "Aduh, jangan-jangan yang mereka maksud kita Abu Nawas," kata Abu Jahil ketakutan. Benar juga Abu Jahil. Ayo lari," teriak Abu Nawas. Keduanya pun langsung kabur terbirit-birit dengan penuh ketakutan.
Dan tak lama kemudian, muncul salah satu pencuri menuju gerbang untuk mengambil 2 buah kurma yang jatuh sewaktu mereka masuk ke dalam kuburan. Kisah selanjutnya. Akhirnya Abu Jahil menikah juga. Ia baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang pandai memasak. Karena keahlian istrinya itu, Abu Jahil memutuskan untuk membuka sebuah warung makan. Benar saja, dalam waktu singkat warungnya ramai dipadati pembeli. Orang-orang menganggap Abu Jahil sangat beruntung, punya istri baru yang cantik dan berbakat. Beruntung sekali Abu Jahil, istri barunya cantik dan pandai memasak, makanya warungnya selalu ramai, ujar salah satu warga. Ya, itu kan wajar, istrinya jago masak, pasti semua orang suka makan di sana, timpal warga lainnya. Suatu hari Abu Nawas dan kawan-kawannya mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat mereka datang, Abu Jahil pun langsung menghampiri dengan niat mempermalukan Abu Nawas. Hei, kalian mau makan di sini? Memang bawa uang berapa? Di sini tidak boleh berhutang, ujar Abu Jahil dengan sombong. Abu Nawas dengan tenang menjawab, tidak usah khawatir Abu Jahil, kami pasti akan bayar. Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu kan miskin. Coba deh nyari istri itu seperti saya, udah cantik, pandai masak lagi. Pertengkaran itu segera dihentikan oleh salah satu teman Abu Nawas yang berkata, sudahlah Abu Jahil, tidak usah bertengkar, aku yang akan mentraktir mereka. Saat suasana mulai tenang, seorang lelaki buta juga masuk ke warung dan duduk tak jauh dari mereka. Abu Jahil segera menghampiri si lelaki buta itu dengan sopan. Tuan, mau pesan apa? Bawakan saja sendok bekas makan membeli, jawab si lelaki buta. Meskipun heran, Abu Jahil menuruti permintaan itu. Saat sendok diberikan, lelaki buta tersebut menciumnya lalu berkata, ini sop iga sapi, saya pesan itu. Abu Jahil pun terkejut. Bagaimana tuan bisa tahu? Tanyanya keheranan. Oh, itu mudah. Aku cukup mencium aroma dari sendok ini, jawab si lelaki buta dengan santai. Abu Jahil semakin kagum dan penasaran. Kalau minumnya, tuan ingin pesan apa? Tanyanya kembali. Bawakan aku gelas bekas minum pembeli, aku akan memilihnya sendiri, kata si lelaki buta. Abu Jahil segera membawakan 3 gelas. Setelah mencium gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, gelas pertama ini teh campur madu, aku tidak suka. Gelas kedua juga tidak enak, sepertinya teh campur serai. Nah, yang ketiga ini baru aku suka, teh campur daun jeruk. Abu Jahil semakin kagum, tak habis pikir dengan kehebatan penciuman lelaki buta itu. Kekaguman yang sama juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah menyantap makanan, si lelaki buta itu hendak membayar. Aku sudah selesai, berapa total semuanya? Tanyanya. Abu Jahil yang masih penasaran mencoba kembali menguji kehebatannya. Tuan, tidakkah tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Bagaimana kalau kita buat taruhan tuan? Jika tuan bisa menebak hidangan penutup yang kuberikan, maka makanan yang sudah tuan makan gratis. Tapi kalau salah, tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana? Si lelaki buta itu pun setuju. Baiklah, bawakan sendoknya. Abu Jahil segera menuju ke dapur, lalu menghampiri istrinya dengan rencana yang licik. Taruh sendok ini di ketiakmu sebentar, kata Abu Jahil. Untuk apa? Tanya istrinya kebingungan. Sudah, turuti saja perintahku, kata Abu Jahil dengan nada memerintah. Meski bingung, istrinya menuruti permintaan Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat tingkah laku Abu Jahil hanya bisa geleng-geleng kepala. Terus-terusan saja dia mengerjai orang, bisik Abu Nawas kepada teman-temannya. Abu Jahil kembali mendatangi si lelaki buta dengan membawa sendok yang telah ditaruh di ketiak istrinya. Ini tuan, sendoknya, ujar Abu Jahil sambil cengengesan. Lelaki buta itu mengambil sendoknya dan menciumnya. Tiba-tiba si lelaki buta itu terkejut. Sejak kapan Jamal bekerja di sini? Tanya si lelaki buta dengan nada penuh keheranan. Abu Jahil ikut terkejut. Jamal? Jamal siapa?
maksud Tuan gimana? Tanya balik Abu Jahil. Jamal, itu namanya waktu masih menjadi laki-laki. Setelah menjadi perempuan, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dulu dia adalah mantan istriku. Begitu aku tahu dia sebenarnya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Memang sudah lama Jamal bekerja di sini, jelas lelaki buta. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan. Ternyata Jubaidah yang dimaksud lelaki buta itu adalah istri baru Abu Jahil.